wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perdagangan Luar Negeri, Ibu Mima Nizma SEMM, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai bab 1, yaitu tentang perdagangan luar negeri. Adapun cakupan materi yang akan kami paparkan diantaranya definisi perdagangan luar negeri, ruang lingkup perdagangan luar negeri, latar belakang perdagangan luar negeri, dan teori perdagangan luar negeri. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulpah Nur Iklima dengan NPM 2018-14500-791. Perkenalkan, nama saya Maulia Agustin, NPM 2018-14500-785. Perkenalkan, nama saya Akid Gama Pratama, saya dari kelas R7J. NPM saya 2018-14500-819. Definisi perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa, yaitu yang pertama antar perorangan, yaitu individu dengan individu. Yang kedua yaitu antar individu dengan pemerintah suatu negara, dan yang ketiga pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adapun tujuan yang paling utama dengan adanya perdagangan luar negeri ini adalah untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun kebutuhannya terdapat di negara lain. Nah, hal ini terjadi atas dasar kebutuhan oleh kedua belah pihak yang melakukan perdagangan yang akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Di dalam suatu masyarakat, dalam sebuah negara, tentunya membutuhkan barang maupun jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Dengan adanya perdagangan luar negeri ini atau perdagangan internasional ini, tentunya akan memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk warga di masing-masing negara yang melakukan perdagangan ini. Nah, adapun ciri-ciri perdagangan internasional adalah yaitu diantaranya wilayahnya antar negara, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung, menggunakan devisa, ada pajak atau bea masuk, biaya angkutnya yang mahal, produk harus memenuhi spesifikasi standar internasional, dan adanya hukum internasional. Ada banyak sekali ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Nah, berikut ini saya akan paparkan beberapa definisi perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri menurut beberapa ahli. Yang pertama ada definisi perdagangan internasional menurut Huala Adolf. Huala Adolf mendefinisikan perdagangan internasional atau international trade sebagai aktivitas tukar-menukar atau jual-beli antar negara sebagai upaya mendapatkan manfaat ataupun keuntungan. Selanjutnya, definisi perdagangan internasional menurut Setiawan dan Lestari. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, ataupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Tentu saja perdagangan berlangsung dengan negara yang bersedia bekerja sama dan menjalin hubungan dengan negara tersebut. Dan yang terakhir ada definisi
perdagangan internasional menurut Basri dan Munandar. Menurut mereka, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena negara memiliki sumber daya yang berbeda. Nah, perdagangan internasional ini terjadi karena adanya aktivitas produksi barang dalam jumlah yang besar. Nah, jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional ini sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara. Faktor yang kedua yaitu barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam-macam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Dan yang ketiga yaitu antar suatu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, perbedaan mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan dan perbedaan lainnya. Nah, dalam perdagangan internasional terdapat permasalahan. Permasalahan dalam perdagangan internasional diantaranya yang pertama yaitu terdapat pola perdagangan, yaitu ekspor maupun impor. Yang kedua, harga dasar ekspor dan impor. Yang ketiga, yaitu manfaat perdagangan internasional itu sendiri. Yang keempat, pengaruh makro perdagangan internasional. Yang kelima, mekanisme neraca pembayaran. Yang keenam, perdagangan dan modal luar negeri. Yang ketujuh, pengalihan teknologi. Selanjutnya, ruang lingkup perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Ruang lingkup perdagangan internasional berkaitan dengan beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua yaitu perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga yaitu perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat yaitu perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang kelima yaitu penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Itulah ruang lingkup perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Selanjutnya, latar belakang perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Latar belakang perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri ini memiliki peran yang penting dalam suatu negara, tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam negeri. Perdagangan internasional seperti kegiatan ekspor dan impor dilakukan masyarakat di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ekspor dan impor menjadi salah satu kegiatan penting dalam perekonomian negara. Devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dipergunakan untuk membiayai kegiatan impor bahan baku serta barang modal dalam proses produksi guna membentuk suatu nilai tambah. Dengan adanya perdagangan internasional, maka setiap negara yang ada di dunia dapat melakukan pertukaran sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara dengan tujuan agar tidak terdapat kelebihan ataupun kekurangan sumber daya di masing-masing negara di dunia.
Nah, berikut ini beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi, serta masih banyak lagi. Yang kedua yaitu interdependensi, kebutuhan masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek. Biasanya ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Yang keempat yaitu asas keunggulan komparatif, keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Yang kelima yaitu kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam pemenuhan segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Yang keenam yaitu adanya perbedaan selera akan memungkinkan suatu negara melakukan perdagangannya. Misalnya negara X dengan negara Y sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam dengan jumlah yang hampir sama. Penduduk negara X tidak menyukai daging sapi, sedangkan penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam. Maka dapat menjadi ekspor yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut. Nah, dengan cara negara X mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi, sebaliknya negara Y mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Yang ketujuh, adanya keanekaragaman kondisi produksi perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Dan yang kedelapan, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup di masing-masing negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan luar negeri atau internasional. Teori perdagangan internasional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori ekonomi merkantilisme, teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, dan teori Hedge-Olin atau biasa disebut dengan HO. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme ini memang membawa keuntungan bagi negara, namun juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya, karena mereka mendapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori keunggulan absolut. Jadi teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Adam Smith ini menjelaskan jika suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi. Jadi kata lainnya ini adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lainnya.
Pada teori keunggulan absolut dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Misalnya, produksi negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara itu di negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo di negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B 7 sampo per jam. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektivitas serta efisiensi produksi sabun, berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo, negara B lebih efektif. Dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, yaitu dengan negara A membeli sampo negara B dan negara B membeli sampo dari negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara menjual sampo dan negara B menjual sabun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori keunggulan komparatif. Jadi pada teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo ini beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Teori Hertz-Ohlin atau HO, teori ini lebih dikenal dengan the proportional factor theory. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia bernama Eli Heckscher dan Bertil Ohlin dan muridnya. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Adanya teori keunggulan komparatif, yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara absolut pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Pada contoh ini misalnya bahwa di negara A memproduksi sabun bisa 5 jam, 5 sabun per jam. Sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo negara A bisa menghasilkan 2 sampo per jam dan negara B 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisien, namun di negara A bahan baku dan sampo lebih mahal. Jadi negara B tetap dianggap efisien dalam produksi. Maka dengan kejadian tersebut bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun, sementara itu negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam produksi dan penjualan internasional guna mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat perdagangan internasional. Menurut Sandono Sukirno, manfaat perdagangan internasional yang pertama, memperoleh barang yang tidak diproduksi di negara sendiri. Maksudnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Selanjutnya, ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang lain oleh negara lain,
Tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut ke luar negeri. Selanjutnya, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksi dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Selanjutnya adalah transfer teknologi modern. Jadi, perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional adalah dengan menaikkan devisa negara. Caranya melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal ini. Yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kebijakan kenaikan nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun di luar negeri tidak termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Selanjutnya ada eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Dengan menambah tenaga kerja, maka perusahaan tersebut akan membuka lapangan kerja baru yang dapat menyebabkan berkurangnya angka pengangguran di negara tersebut, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu kedelai diolah menjadi tempe. Begitu pula sebaliknya. Perdagangan internasional disetujui oleh kedua negara yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Ketika negara tersebut tidak memproduksi kebutuhan yang dimaksud, alasan tak dapat memproduksi kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah iklim negara yang berbeda. Selanjutnya adalah memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak melakukan kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, negara akan berusaha meraih keuntungan yang dapat diperoleh melalui persetujuan kerjasama perdagangan internasional antar negara.
Keuntungan internal yang dimaksud merupakan keuntungan yang dapat dimiliki sebuah perusahaan. Contohnya, seperti keuntungan yang dapat melalui banyak pesanan, permintaan barang atau jasa di luar negeri, sedangkan keuntungan eksternal merupakan keuntungan spesialisasi yang diperoleh melalui fungsi dalam yang digunakan untuk mempertinggi keefektifan penggunaan faktor produksi. Selanjutnya ada memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional selanjutnya adalah untuk memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada di dalam negara dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjadi stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Dan yang terakhir ada transfer teknologi modern. Perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar. Faktor pendorong. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Di antaranya sebagai berikut. 1. Faktor alam atau potensi alam. 2. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 3. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 4. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang kelima, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan yang keenam, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang ketujuh, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Dan yang kedelapan, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, kesembilan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, pertahanan, keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara. Tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Negara yang dahulu menutup diri dari perdagangan internasional, sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya Rusia, Cina, Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial. Jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi. Akibat berantainya akan melanda ke semua negara. Pada era globalisasi ini, banyak yang muncul perusahaan multinasional. Perusahaan seperti ini sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dari beberapa negara. Misalnya, saham Telkomsel dimiliki oleh beberapa orang dari Indonesia dan Singapura. Perusahaan multinasional seperti ini dapat mempererat hubungan sosial antara bangsa. Di dalamnya banyak orang dari berbagai negara saling bekerja sama. Maka terjadilah persahabatan di antara mereka. Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antara negara bisa mempererat hubungan politik antara negara. Sebaliknya, hubungan politik juga bisa mempererat hubungan dagang. Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan dan keamanan. Misalnya, suatu negara non-nuklir mau mengembangkan senjata nuklir.
Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya, upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata untuk pertahanannya di wilayahnya. Padahal tidak semua negara mampu memproduksi senjata. Maka diperlukan impor senjata untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan. Diperlukan kerjasama internasional. Barang yang membahayakan tersebut, misalnya senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya. Untuk kepentingan inilah pemerintah semua negara memiliki bea cukai. Instansi ini dibentuk pemerintah suatu negara untuk memeriksa barang dan bagasi ketika memasuki suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajaknya telah dibayar. Pemeriksaan juga untuk mengecek barang-barang tersebut barang selundupan atau barang terlarang atau tidak. Cara yang digunakan dalam pemeriksaan antara lain dengan melihat dokumen barang, menggunakan detektor barang berbahaya, atau menggunakan anjing pelacak. Peraturan perdagangan internasional. Umumnya, perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara selama berabad-abad di bawah kepercayaan dalam merkantilisme. Kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak perbatasan dalam perdagangan internasional, seperti perbatasan dagang oleh Inggris pada Belanda di tahun 1663 dan 1696 yang dikenal dengan aturan navigasi. Selanjutnya, setelah Inggris mulai menerapkan aturan perdagangan bebas, lahirlah perjanjian mengenai perdagangan bebas internasional modern pertama yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis pada tahun 1860. Perjanjian ini kemudian dikenai sebagai Traktat Cobden-Chevalier. Adanya perjanjian ini mengesahkan peniadaan tarif untuk beberapa komoditi yang diekspor oleh Prancis ke Inggris seperti batu bara, besi, serta komoditi ekspor dari Inggris seperti produk-produk olahan industri pasca Perang Dunia I. Beberapa aturan multilateral ditetapkan untuk menanggulangi dampak depresi besar seperti sistem Bretton Woods. Sejak Perang Dunia II, perjanjian mulai multilateral kontroversial seperti GATT dan WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi global dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil, yang tidak menguntungkan secara mutual. Perdagangan bebas biasanya didukung dengan kuat oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat, walaupun mereka kadang-kadang melakukan proteksi selektif untuk industri-industri yang penting secara strategis seperti proteksi tarif untuk agrikultur oleh Amerika Serikat dan Eropa. Belanda dan Inggris Raya keduanya mendukung penuh perdagangan bebas, di mana mereka secara ekonomis dominan. Sekarang Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang merupakan pendukung terbesarnya. Bagaimanapun banyak negara lain seperti India, Rusia, dan Tiongkok menjadi pendukung perdagangan bebas karena telah menjadi kuat secara ekonomi. Karena tingkat tarif turun, ada juga keinginan untuk menegosiasikan usaha non-tarif, termasuk investasi luar negeri, langsung, pembelian, dan fasilitas perdagangan. Wujud lain dari biaya, transaksi dihubungkan dengan perdagangan, pertemuan, dan prosedur cukai. Umumnya kepentingan agrikultur biasanya dalam koridor dari perdagangan bebas dan sektor manufaktur seringnya didukung oleh proteksi. Ini telah berubah pada beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun faktanya, lobby agrikultur Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang merupakan penanggung jawab utama untuk
peraturan tertentu pada perjanjian internasional besar yang memungkinkan proteksi lebih dalam agrikultur dibandingkan kebanyakan barang dan jasa lainnya. Selama reses, ada seringkali tekanan domestik untuk meningkatkan tarif dalam rangka memproteksi industri dalam negeri. Ini terjadi di seluruh dunia. Selama depresi besar membuat kolaps perdagangan dunia yang dipercayakan memperdalam depresi tersebut. Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Pertemuan Brunei Areas tahun 2005 membicarakan pembuatan dari Free Trade Area of America atau FTTA gagal total karena penolakan dari populasi negara-negara Amerika Latin. Kesepakatan serupa seperti Multilateral Agreement on Investment juga gagal pada tahun-tahun terakhir. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.